Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 20 Januari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana mempelajari dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar menuruti akan rencana-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Connie Wentuk. Kepada Ibu Connie, kami persilahkan. Terima kasih. Bacaan Renungan Pagi tanggal 20 Januari 2025 dengan judul Hasil dari Menentang Rencana Allah. Ayat tema pada pagi ini diambil dari kitab Kejadian 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang telah memperdayakan aku, maka kumakan." Tujuan Allah adalah untuk mengisi kembali sorga dengan keluarga manusia jika mereka mau menunjukkan ketaatan kepada setiap firman-Nya. Adam harus diuji untuk melihat apakah ia akan taat seperti malaikat yang setia atau tidak taat. Jika ia lulus ujian, perintahnya kepada anak-anaknya hanya akan berupa kesetiaan. Pikiran dan cita-citanya akan seperti pikiran dan cita-cita Allah. Setan, pangeran yang jatuh, cemburu kepada Allah. Ia bertekad melalui kelicikan, kecerdikan, dan tipu daya untuk mengalahkan tujuan Allah. Ia mendekati Hawa bukan dalam bentuk malaikat, tetapi sebagai ular yang licik, dusta, dan suka menipu. Dengan suara yang tampaknya berasal dari ular, ia berbicara kepadanya. Saat Hawa memperdengarkan peringatan yang telah diberikan Allah memudar dari benaknya, ia menyerah pada godaan. Dan saat ia mencobai Adam, ia juga melupakan peringatan Allah. Ia percaya pada perkataan musuh Allah. Kebohongan yang dikatakan setan kepada Hawa, "Sekali-kali kamu tidak akan mati," telah dikumandangkan selama berabad-abad dari generasi ke generasi. Demikian pula setan menggoda orang tua pertama kita, dan demikian pula ia menggoda kita hari ini. Adam dan Hawa diusir dari Eden, dan seorang malaikat dengan pedang berapi menjaga jalan menuju pohon kehidupan agar pasangan yang tidak setia dan tidak taat itu tidak dapat memasukinya dan dengan demikian menjadi pendosa yang abadi. Perhatikan hal ini. Tuhan tidak menaruh kepercayaan kepada Adam yang jatuh dan tidak taat, namun Ia menaruh kepercayaan pada Adam yang setia dan benar, yang hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mata Adam dan Hawa memang terbuka, tetapi untuk apa? Untuk melihat aib dan kehancuran mereka sendiri, untuk menyadari bahwa pakaian cahaya surgawi yang telah menjadi perlindungan mereka tidak lagi ada di sekitar mereka sebagai perlindungan. Mata mereka terbuka untuk melihat bahwa
ketelanjangan adalah buah dari pelanggaran. Semua orang dewasa ini membiarkan diri mereka digunakan sebagai alat setan untuk menuntun orang lain agar mengabaikan perintah-perintah Allah, berada di bawah kutukan Allah. Keselamatan kita terletak pada kepercayaan sepenuh hati kepada demikianlah firman Tuhan. Ini adalah pernyataan kebenaran. Mereka yang dituntun menjauh dari kebenaran dengan motif apapun, betapapun besarnya hikmat dan kemuliaan yang mereka duga, dan menempuh jalan yang mereka pilih sendiri, sedang mengikuti seorang pemimpin palsu dan akan dituntun olehnya ke jalan yang salah. Demikianlah bacaan renungan pada pagi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Ibu Koni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Suatu kali Nyonya White menerima penglihatan dari Tuhan. Berikut yang Nyonya White lihat, yang tercatat dalam Early Writings halaman 39 paragraf 3. Sayap diberikan kepadaku, dan seorang malaikat menemaniku dari kota ke suatu tempat yang terang dan mulia. Rumput di tempat itu hijau subur, dan burung-burung di sana berkicau dengan lagu yang merdu. Penduduk tempat itu memiliki berbagai ukuran. Mereka mulia, agung, dan menawan. Mereka memiliki gambar dan rupa Yesus yang sempurna, dan wajah mereka berseri-seri dengan sukacita yang kudus, yang mengekspresikan kebebasan dan kebahagiaan tempat itu. Tidak hanya Adam dan Hawa yang diciptakan menurut gambar dan rupa anak Allah, tetapi juga penduduk dunia-dunia lain. Kemudian, saya bertanya kepada salah satu dari mereka, mengapa mereka jauh lebih cantik daripada mereka yang ada di bumi. Jawabannya adalah, kami telah hidup dalam penurutan yang ketat terhadap perintah-perintah Allah dan tidak jatuh karena ketidaktaatan seperti mereka yang ada di bumi. Artinya, penduduk dunia lain ini tahu apa yang terjadi kepada Adam dan Hawa, serta melihat akibatnya. Mereka melihat hasil dari menentang rencana Allah, yaitu kehancuran dan kematian. Sementara mereka yang menurut dengan ketat kepada perintah-perintah Allah, hidupnya merdeka dan bahagia. Gambar dan rupa Yesus sempurna dalam hidup mereka. Mereka dengan senang hati menurut kepada rencana Allah. Selanjutnya, lalu aku melihat dua pohon, yang satu tampak sangat mirip dengan pohon kehidupan di dalam kota itu. Buah dari keduanya tampak indah, tetapi yang satu tidak dapat mereka makan. Mereka memiliki kuasa untuk memakan keduanya, tetapi dilarang memakan yang satu. Lalu malaikat yang menyertaiku berkata kepadaku, tidak seorang pun di tempat ini yang pernah mencicipi buah pohon terlarang itu. Tetapi jika mereka memakannya, mereka akan jatuh. Saudaraku dalam Tuhan, peraturan yang Allah tetapkan sama bagi dunia kita dan bagi dunia yang lain, bahwa ada pohon kehidupan yang boleh dimakan buahnya, dan ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang tidak boleh dimakan buahnya. Nah, penduduk dunia yang lain itu menurut dengan ketat akan perintah Allah tersebut. Mereka tidak makan buah terlarang itu. Mereka menurut kepada rencana Allah dan hasilnya kemerdekaan serta kebahagiaan. Tetapi di bumi, Adam dan Hawa menentang rencana Allah dan akhirnya alami kesusahan bahkan kematian. Padahal renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 26 paragraf 2. Tujuan Allah adalah untuk mengisi kembali sorga dengan keluarga manusia jika mereka mau menunjukkan ketaatan kepada setiap firman-Nya. Adam harus diuji untuk melihat apakah ia akan taat seperti malaikat yang setia atau tidak taat. Jika ia lulus ujian,
perintahnya kepada anak-anaknya hanya akan berupa kesetiaan. Pikiran dan cita-citanya akan seperti pikiran dan cita-cita Allah. Sayangnya orang tua pertama kita gagal, sebab Adam dan Hawa jatuh kepada rencana setan. Adalah rencana Lucifer untuk mengalahkan rencana Allah bagi manusia, dan untuk itu setan gunakan ular sebagai sarananya. Sebab The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 36, paragraf 1 berkata, kalaulah ia, yaitu Hawa, bertemu dengan seorang yang berwibawa, yang wujudnya bagaikan malaikat dan menyerupai mereka, tentulah ia, yaitu Hawa, akan waspada. Jika Lucifer muncul kepada Hawa sebagai seorang malaikat, maka Hawa akan waspada, sebab kepada Hawa telah diamarkan tentang malaikat yang jatuh dan mau membinasakan manusia. Tetapi Lucifer gunakan ular sebagai perantaranya, dan oleh karena itu Hawa hilang waspada. Dan waktu Hawa mendengarkan penjelasan si ular, peringatan yang telah diberikan Allah memudar dalam pikirannya. Akhirnya Hawa menyerah pada godaan dan percaya kepada perkataan setan. Jadi, meski tidak ada rencana untuk menentang rencana Allah, tapi oleh karena mau mendengarkan perkataan setan melalui si ular, akhirnya perkataan Allah dalam pikiran Hawa melemah. Di dalam pikiran Hawa, perkataan setan menggantikan perkataan Allah. Inilah penyusupan dosa itu. Dan dosa itu berbuah saat Hawa percaya dan makan buah terlarang. Rencana setan berhasil, dan pola yang sama setan lakukan sampai sekarang. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 26, paragraf 4. Kebohongan yang dikatakan setan kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati, telah dikumandangkan selama berabad-abad dari generasi ke generasi. Demikian pula setan menggoda orang tua pertama kita, dan demikian pula ia menggoda kita hari ini. Ajaran setan adalah do what thou wilt, yang artinya bikin yang kamu mau. Itulah pesan yang Lucifer sampaikan ke Hawa, sebab Hawa ingin tahu dan lihat-lihat pohon larangan tersebut. Dengan berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati, setan sebenarnya menyatakan bahwa meski kamu bikin yang kamu mau, yaitu mau coba buah terlarang tersebut, kamu tidak akan mati. Dalam bahasa sehari-hari, setan berkata kepada Hawa, Mbak tertarik ya dengan buah ini? Ambil aja Mbak, tidak apa-apa kok, tidak akan mati. Coba deh. Inilah prinsip do what thou wilt, atau bikin yang kamu mau. Dan Hawa jatuh dalam ajaran itu. Ajaran yang sama setan masih ajarkan sampai sekarang. Dan setan tidak tampil seperti malaikat, tetapi dalam bentuk lain, melalui perantara lain. Setan goda manusia dengan sesuatu yang manusia ingin tahu, tetapi sebenarnya dilarang Tuhan. Sebab hal itu akan mendatangkan kesusahan dan kehancuran. Tetapi setan selalu bisik, bikin yang kamu mau, tidak apa-apa, tidak akan mati. Dan akhirnya manusia jatuh dalam ajaran itu. Dan ini sudah masuk ke dalam gereja. Inilah upaya setan untuk menentang rencana Allah. Karenanya renungan hari ini menasihatkan dalam Christ Triumphant, halaman 26, paragraf 7. Keselamatan kita terletak pada kepercayaan sepenuh hati kepada demikianlah firman Tuhan. Ini adalah pernyataan kebenaran. Inilah yang dilakukan oleh penduduk planet-planet lain. Mereka menurut dengan ketat, patuh dengan mutlak kepada perintah Allah, rencana Allah, dan mereka hidup merdeka serta bahagia. Gambar dan rupa Yesus sempurna dalam hidup mereka. Lalu, apakah hal yang sama dapat menjadi bagian kita sekarang? Apakah kita bisa hidup selaras dengan rencana Allah sekarang? Bisa dan tentu bisa. Bagaimana caranya? Patriarchs and Prophets halaman 372 paragraf 2 berkata, melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang ditulis di dalam hati kita. Setelah memiliki roh Kristus,
kita akan hidup sama seperti Dia hidup. Kasih karunia Kristus adalah rohnya Kristus itu sendiri. Sebab baik kasih karunia Kristus dan roh Kristus memampukan kita menuruti hukum Allah, dan karenanya kita hidup sama seperti Yesus hidup, yaitu menuruti hukum Bapanya dengan sempurna. Kita perlu memiliki roh Kristus dalam hati kita, maka kehidupan merdeka dan bahagia menjadi bagian kita. Gambar dan rupa Yesus dipulihkan dalam hidup kita, khususnya karakternya, maka rencana Allah sebelumnya bagi manusia terwujud di dalam kita. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Bukan kehendak setan yang kita lakukan, tetapi kehendak Bapa yang kita lakukan. Sebab kehendak Allah adalah untuk kehidupan yang kekal, kita hidup bahagia dan merdeka. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami, agar kami tidak menentang rencana Allah, sebagaimana Adam dan Hawa. Dan itu hanya dengan menerima Kristus dalam hidup kami. Dan kami pun dapat hidup seperti para penduduk dunia lainnya. Mereka menurut dengan ketat akan perintah-perintah Allah. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki roh Kristus, maka kami dapat hidup sebagaimana Kristus hidup, yaitu menuruti akan perintah-Mu, hukum-Mu dengan sempurna. Dan pemulihan gambar dan rupa Kristus dalam hidup kami, khususnya karakternya, menjadi bagian kami, dan kehidupan merdeka dan bahagia dapat kami rasakan mulai dari sekarang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.